Yang berbahagia pemangku hajat manakib Bapak Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kajembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib pada manakib online internasional. Ikhwan akhwat rahimakumullah yang saya cintai, yang saya banggakan. Orang menginginkan semua urusan itu mudah. Dan kemudahan yang diharapkannya itu kuncinya ada di dalam Al-Quran. Dan ini sering disampaikan oleh guru agung kita, Pangersa Abah Aos. Tetapi beliau menyampaikannya tidak serta-merta hanya mengutip salah satu ayat Al-Quran. Tetapi beliau lebih memberi contoh kepada kita sebagai murid-muridnya itu melalui aplikasi eh, pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya maksud adalah kunci kemudahan segala urusan itu ternyata ada tiga. Tiga itu yang dicantumkan pada ayat Al-Quran yang itu. Mungkin apabila kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, bisa saja akan akan terdapat sejumlah ayat yang membicarakan masalah itu. Yang saya maksud adalah kalimatnya ada di dalam Al-Quran surat surat Al-Lail gitu ya. Diawali dengan sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala, "Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, inna sa'yakum lasyatta." Nah, di situ baru beliau mengambil intisari tentang bagaimana caranya kita mendapatkan kehidupan. Ayat ini menjadi apa namanya sunnah mursyid pada saat melaksanakan sholat gitu ya, sholat apa sholat sholat Jumat gitu ya, sholat Jumat beliau itu selalu membaca ayat ini. Jadi sholat Jumat yang 2 rakaat itu pada rakaat pertama selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau melanjutkan dengan ayat-ayat yang dicantumkan di dalam surat Asy-Syams, dan ini merupakan apa namanya moto ya, moto kitab monumental yang dikarang oleh Pangersa Abah Anom. Kalimat itu alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Sementara tentang kemudahan itu sendiri itu ada pada surat Al-Lail yang biasa dibaca pada rakaat yang kedua. Fa amman a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna. Baru ada penjelasan fasanu yassiruhu lil yusra. Ketiga komponen yang akan menjadikan segala urusan itu mudah. Pertama adalah fa'amman a'ta. Barang siapa yang memberi. Ternyata yang namanya memberi itu bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Kalau dalam bidang harta kekayaan, memberi bisa saja diterjemahkan sebagai sedekah. Kalau dalam bidang ilmu bisa saja menyampaikan pencerahan kepada masyarakat. Dalam bidang kemampuan fisik bisa saja memberikan bantuan fisik kepada orang lain. Itu Pak Amaman A'to. Tetapi Pangarsa Abah sebagai mursyid itu lebih menjelaskan dalam bentuk interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita menerjemahkan memberi itu biasanya konotasinya adalah sedekah. Tapi yang namanya sedekah itu, beliau menerjemahkannya bukan hanya memberi, tapi membeli juga termasuk. Membeli sesuatu itu termasuk ke dalam kategori sedekah manakala kita tahu triknya, gitu ya. Umpamanya kita dalam
sedang dalam perjalanan, di tengah perjalanan biasanya pada traffic light gitu ya. Itu banyak bagian dari masyarakat mengais rezeki lewat jalur itu, menjual tisu, menjual minuman dan lain sebagainya. Abah itu nggak perlu-perlu amat kepada tisu, nggak perlu-perlu amat kepada minuman dan sebagainya. Tetapi memberikan apapun namanya, idkhulus surur, memberikan kebahagiaan bagi para penjual yang sedang menjajakan dagangannya, itu masuk ke dalam kategori fa'amaman atau masuk ke dalam kategori memberi. Jadi membeli juga dengan tujuan demikian itu dikatakan sebagai masuk ke dalam kategori sedekah. Jadi fa'amaman atau itu diterjemahkan dalam bahasa yang lebih luas. Itu yang pertama gitu ya. Jadi bukan menerima tapi memberi. Memberi itu kalau dalam konteks sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dan itu sudah sudah dipatenkan. Dipatenkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, juga dipatenkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nabi. Kalau dalam Al-Quran kan sampai ada yang berlipat ganda gitu ya. Normalnya, dalam keadaan normal, nilai sedekah itu kan 1:10. Gitu ya. 1:10. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang hadir pada malam hari ini, itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghadiri acara manakib online internasional? Kalau yang di keluarkan biayanya hanya untuk membeli pulsa, membeli paket data, itu nilainya nggak lebih daripada 10 kali. Manja abil hasanah falahu asyuru amsalihah. Itu kata Al-Quran. Jadi kalau kita menghabiskan biaya 10.000, ya nilainya itu adalah 10 kali 10.000. 100.000 itu. Itu nilai itu. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Tapi ada yang lebih dari itu. Yang lebih daripada itu adalah manakala kita niatkan dengan menggunakan metode-metode tertentu, itu nilainya bisa lebih. Umpamanya bagaimana? Umpamanya, gitu. Pada saat ini, umpamanya ada dua mata acara yang sebut saja sama penting. Yang satu umpamanya di luar MOI, yang satu lagi adalah MOI. Sementara Bapak Ibu itu lebih condong untuk memilih MOI. Maka mengorbankan yang lain itu bisa lebih daripada 10 kali. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kali 7 gitu ya. 10 kali 7 ya 70, lebih gede lagi. Bahkan nih, ini kebutuhan, maaf nih, kebutuhan umpamanya di keluarga kita umpamanya sedang sedang sangat sangat urgen gitu ya. Ada yang harus didanai, ada yang harus ditongkrongi. Kan. Tetapi kita lebih ini, kayaknya nggak berbahaya-bahaya amat apabila ditinggalkan umpamanya, maka memilih MOI. Itu pikulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu kali 70, kali 100 ya, kali 100. 70 kali 100 itu. Itu 700. 7.000 ya, 7.000. Yang pertama 7, yang pertama 10 kali, kali 7, 70, 70 kali 100. Begitu begitu besar. Gitu. Nah, itu diterjemahkan oleh pengarang Abah lewat jalur aplikasi. Contohnya bukan hanya material, ucapan juga begitu. Ucapan kan harus berbobot, gitu ya. Ucapan yang tidak berbobot itu akan mewariskan kerasnya hati. La tuksirul kalam bigweri zikrilah patak aku lubuk. Kalimatnya kan begitu dalam hadis Nabi. Jangan suka banyak bicara. Kalau apa yang kita omongin itu ternyata tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang demikian hanya akan mewariskan kerasnya hati. Ada hati yang lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik bahya kal hijarah au asyad qaswa. Batu bisa pecah. Pakai apa memecahkan batu?
Diberitahu di dalam Al-Quran. Diberitahunya bagaimana Nabi Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memukulkan tongkatnya pada batu yang keras. Nah, kita ini sudah apa ya sudah begitu begitu indah gitu ya ajaran ajaran yang disampaikan oleh Pangarsa Abah itu sebenarnya. Bukan main-main, bukan main-main. Eh, saya pernah menyaksikannya. Saya pernah menyaksikan bahwa ayat 60 surat Al-Baqarah. Kalimatnya kan begini. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Pan pajarat min husnata asyarata aina. Qad alima kullu unasi masyrabahum dan seterusnya. Jadi umat Nabi Musa itu sendiri mendaulat kepada Nabi Musa untuk mendatangkan air yang mungkin dibutuhkan pada waktu itu. Nabi Musa kan diperintahkan hanya untuk memukulkan tongkat ke atas batu yang keras. Dan adanya tempat di mana batu itu dipukul oleh tongkat Nabi Musa itu kan adanya di daerah Sinai gitu ya. Setelah kita kalau dari Afrika, setelah dari Kairo gitu umpamanya kita mau ke Palestina itu lewat terowongan apa namanya terusan Suez gitu ya. Itu beberapa kilometer dari situ, di situ gitu ya. Dan itu tempat dipukulkannya tongkat ke batu yang keras itu sendiri sampai memancarkan 12 mata air itu masih bisa kita saksikan dengan mata kepala gitu. Jadi indahnya begitu. Nah, ini kita sudah diberi tongkat. Nah, tongkat yang lebih ampuh, lebih mujarab, lebih sakti. Bukan hanya tongkat yang biasa kita bawa kemana-mana, tapi yang kita amalkan. Kita amalkan itu adalah tongkat berbentuk kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Memangnya kenapa itu dikatakan lebih sakti? Mengapa itu lebih ampuh? Karena apabila kita amalkan gitu ya, itu manfaatnya begitu banyak. Di antaranya adalah merupakan penjelasan daripada bagaimana kita harus membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah dengan suara keras karena akan berdampak pada pengusiran setan. Itu. Itu Al-Qur'an yang ngomong begitu gitu. Ayat 5 ya, ayat 5 surat Al-Muluk, surat Tabarok. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat kelimanya wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Kami jadikan halilintar itu sebagai alat untuk melempar setan. Dengan menggunakan itu adalah tongkat kita. Itu banyak juga ya manfaat daripada tongkat itu. Ternyata pada waktu zaman Nabi Musa ditakut-takutin sama tukang sihir, pesulap, pesulap Fir'aun gitu ya. Apa namanya? Tali jadi ular. Kata Allah, lemparkan tongkat, ularnya lebih gede. Jadi nggak bisa ditakut-takutin lagi gitu. Apalagi kalau yang diucapkannya adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu lebih ngeri lagi orang menghadapi itu. Jadi sudah tidak musim kalau sekarang ya ada tulisan terkait pentingnya kita berzikir, kemudian kita melakukan satu apa ya melaksanakan maklumat dari guru mursyid pakai peci merah putih. Ada yang ngomong hati-hati merah putih ini adalah aliran sesat. Itu sudah nggak musim lagi ngomongin yang gitu. Ketinggalan zaman ini nggak ada manfaat yang ngomongin yang begitu. Orang nggak tertarik untuk mendengarkan untuk membaca yang begitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Fa'amman a'to. Yang kedua wattaqo. Artinya apa instrumen untuk menuju kemudahan adalah wattaqo. Wattaqo itu artinya takwa. Lebih spesifik lagi diterjemahkan sebagai disiplin. Disiplin itu kan yang dibutuhkan, yang dimaksudkan adalah kontinuitas, gitu ya. Mungkin kita untuk keperluan tertentu kita melaksanakan amaliyah di luar kebiasaan. Mungkin kita lebih meningkatkan jumlah jumlah hitungan zikir. Bisa saja kita melaksanakan jumlah hitungan rokaat. Bisa saja kita membaca lebih banyak ayat Al-Quran. Itu dalam kondisi tertentu di mana hati kita dipaksa untuk yang demikian. Itu sebenarnya malah malah bisa menjadi penghalang. Penghalang menjadi hijab, menjadi kabut antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kabut kalau awal-awalnya kan kabut itu kan tipis gitu. Masih masih bisa jarak pandang itu masih belum begitu berpengaruh. Ya, tapi kalau lama-kelamaan kita lakukan yang demikian itu akan bisa menghalangi. Akan bisa menghalangi pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Itu kan ada satu kitab yang terkenal, At-Targhib wat Tarhib. Bisa saja apa namanya ibadah yang kita lakukan itu eh, terkonsentrasi kepada targib. Kita mengharapkan sesuatu. Ada yang kita harapkan. Apabila ada yang kita harapkan, itu menunjukkan bahwa nilai kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita itu sudah terhalang. Gitu ya. Itu makanya kunci apa namanya kebersahajaan hidup itu ada pada ketulusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wattaqwa disiplin itu adalah persis seperti yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Nah, nggak usah memikirkan nilai dari apa yang kita lakukan, amalkan saja. Itu kalimatnya kan begitu sederhana gitu ya. Tapi kan yang namanya manusia, kita banyak kebutuhan dan sebagainya, terkadang kita itu sendiri eh, bukan melanggar dalam artian belum sepenuhnya memahami tentang itu. Padahal Abah kalau menerjemahkan ajaran itu sendiri kan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Apa contohnya? Kalau kita pengen apa rezeki yang lancar, sholat duha gitu. Tapi pada waktu sholat duha kita jangan minta rezeki. Kan semacam ada semacam kontradiksi ya antara ucapan pertama dengan yang kedua itu. Tapi itu nilai ya. Nilai daripada wattaqo, disiplin. Gitu. Mau dikasih apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita kontinuitas gitu. Mengapa apa bisa sampai 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 segininya, sampai agungnya, sampai besar. Nah. Kenapa? Karena keistiqomahan beliau, gitu ya. Ya, kalau kita umpamanya nih, dalam kondisi tertentu bisa saja seseorang itu melaksanakan amaliyah pada waktu malam hari, selesai melaksanakan sholat tahajud, mungkin karena capek, karena lain sebagainya, ngantuk dan sebagainya. Itu banyak yang apa ya mencari jalan pintas selesai tahajud langsung melakukan witir. Abang nggak pernah begitu gitu ya. Jadi selesai tahajud ada wiridan dikit gitu ya. Itu kemudian sholat tasbih dulu gitu. Memangnya kenapa? Sholat tasbih itu penting. Ini ucapan pengersa ini. Nah, pentingnya adalah untuk memproteksi diri kita di situ. Belum lagi nilai gitu ya. Mengapa dikatakan ada tambahan nilai di situ? Karena pada waktu kita melaksanakan amalia gitu ya, itu kan bergantung kepada kapan amalia itu dilakukan. Bacaan umpamanya. Bacaan tasbih subhanallah umpamanya. Apabila dibaca tasbih itu sendiri pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat, maka satu huruf nilainya 100. Tapi kalau kita baca di luar melaksanakan ibadah sholat, sementara kita masih punya wudhu, itu nilainya 25. Gitu. Makanya Abah itu bukan menghilangkan wirid yang 33 kali, tetapi nilainya supaya lebih gede, gimana caranya? Dipindahkan ke dalam sholat. Sholat itu adalah sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu tiap malam gitu ya, bukan sekali dalam seumur hidup gitu. Itu satu di antaranya. Jadi ittaqo, disiplin. Tentu dalam hal ini disiplin tentang kaitannya dengan apa? Dengan amaliyah gitu. Namanya kenapa harus begitu? Ada ada patokan yang sederhana tapi luar biasa itu. Dalam kitabnya Syekh apa namanya? Athaillah As-Sakandari menyebutkan ini apa yang sederhana tapi kerasnya luar biasa gitu ya. Jangan untuk tidak membuang umur dan untuk tidak membuang waktu gitu ya. Jangan sekali-kali berteman dan berguru kepada siapapun apabila akhlaknya itu sendiri tidak membuat meningkatkan spiritualitas kita. Ini kata-kata Athaillah As-Sakandari ini yang terkenal, yang terkenal kitab hikamnya. Nah, jadi kalau ternyata memang kita menyepelekan masalah ini, bisa saja dalam berguru, dan berteman itu kepada sembarang orang. Makanya kalimat yang sederhana ini menekankan kalau kita masih sembarang mengambil teman,
apalagi guru gitu ya. Maka sudah barang tentu kita sebenarnya hanya buang-buang waktu saja gitu. Terlalu banyak membuang waktu yang bermanfaat. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah eh, wa amma fa amma man atawata wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna itu adalah membenarkan. Membenarkan apa yang dilakukan itu, apa yang dicontohkan itu adalah sesuatu yang baik. Itu. Eh, artinya dalam dalam setiap kedipan mata, dalam setiap tarikan napas, itu semuanya adalah mengandung kebaikan, gitu ya. Salah saja menerapkannya itu akan timbul bencana. Bencana paling kecil sampai bencana yang paling besar gitu. Kalau orang sudah terbiasa melakukan satu kesalahan dan merasa apa yang dilakukannya sudah tidak berpengaruh lagi pada dirinya sendiri, maka sadari bahwa dia sebenarnya sudah dicabut nafsu lawamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa dicabut nafsu lawamah itu? Nafsu lawamah kan disebut di dalam Al-Qur'an, surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Mengapa dicabut? Apabila orang itu sendiri ternyata memang sudah membiasakan kesalahan dan membiarkan kesalahan dinyatakan sebagai perbuatan yang benar, bukan bukan salah, maka dia sebenarnya sudah kehilangan rasa malu. Hilangnya rasa malu pada diri seseorang itu lebih berat daripada kegalauan hati. Kalau galau hati itu masih mending, kadang-kadang berpikir kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kita tidak malu lagi melakukan satu perbuatan yang salah, itu berarti sudah lebih berat daripada itu. Nah, jadi fa'amman atau wattaqo wassadaqa bil husna itu tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan. Memberi disiplin, yang ketiga adalah meyakini kebenaran. Kebenaran Al-Qur'an Al-Karim, kebenaran ucapan Syekh Mursid bahwa itu merupakan bagian daripada sumber hukum kita di dalam bertorikoh, baru ada jaminan fasanu yassiruhu lil yusro. Salah saja kita menerapkannya akan terjadi yang kebalikannya, gitu ya. Wa amaman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Nah, fasanu yassiruhu lil usra. Nah, yang muncul adalah kesulitan. Baik, ikhwan wa rahimakumullah, para kiai, para romun, para wakil talqin, mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.